Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 18 Oktober tahun 2025, dengan judul Sukacita Melayani Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Dan sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah kehidupan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak hanya mau menerimanya, tapi kami mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kami mau dituntun firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Terjemahan baru 2, sekali lagi Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Mari Sobat WP, kita mengambil waktu untuk merenungkan firman. Sambil membaca, kita belajar memahami makna yang tertulis. Apa yang menjadi sukacita Paulus di ayat 24? Lantas rahasia tersembunyi apa yang dinyatakan kepada kita? Ayat 25 sampai 27. Dan mengapa Paulus sanggup memberitakan Kristus meskipun harus menderita? Ayat 28 dan 29. Sobat WB, rasanya begitu sulit untuk dapat bersukacita ketika dalam penderitaan. Karena pada umumnya dalam penderitaan ada kesakitan, kesusahan, keputusasaan, dan sebagainya. Semua terasa jadi sulit saat kita mengalami penderitaan. Namun, melalui pesan Paulus hari ini, kita diingatkan untuk melayani Tuhan dengan sukacita meskipun mengalami penderitaan. Mengapa kita diharapkan untuk bersukacita melayani Tuhan meskipun kita sedang mengalami penderitaan? Surat Kolose ini dituliskan oleh Paulus saat ia sedang berada dalam penjara sebagai tahanan. Dalam penjara, Paulus harus menghadapi tekanan psikis, sakit fisik, dan juga masalah kondisi jemaat yang ia layani yang dipengaruhi ajaran sesat, konflik, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menjadi sebuah penderitaan bagi Paulus. Tetapi justru dalam penderitaannya ia tidak menjadi fokus kepada dirinya sendiri. Tetapi ia tetap fokus pada tugas yang dipercayakan kepadanya untuk memberitakan firman tentang Kristus, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Inilah yang menjadi sumber sukacita bagi Paulus. Firman hari ini mengingatkan kita
bahwa sukacita di dalam penderitaan itu hanya mungkin diterima dan dijalani dengan memahami firman yang hidup, yang merupakan rahasia dari Allah yang hidup. Jalan keselamatan mungkin sulit, sempit, berliku, dan penuh dengan duri dan penderitaan. Namun merupakan jalan menuju kehidupan dan sebuah kesempatan untuk hidup lebih dekat dengannya dan mengalami kuasa kemuliaannya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose 1 ayat 29 terjemahan baru 2. Ketika engkau mungkin menghadapi penderitaan dan tantangan dalam melayani Tuhan, pandanglah salib Kristus. Sebab kuasanya yang bekerja dalam kita akan memampukanmu. Sebelum membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang telah kita terima dan komitmen kita, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk teladan Paulus dan tentunya teladan Kristus yang sekali lagi mengingatkan kami tentang arti kehidupan. Bahwa hidup kami tidak ada artinya tanpa mengenal Engkau Tuhan, tanpa keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi meskipun sulit, berliku, sempit jalan keselamatan dan bahkan mungkin penuh penderitaan, kami mau tetap memandang Kau ya Yesus. Kuatkan, mampukan. Kami mau mengandalkan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pandanglah salib Kristus, sebab kuasanya yang bekerja dalam kita memampukan kita untuk bersukacita dalam melayani.